Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar YouTube. Rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, atau siapa saja yang baru membangun channel. Rekan-rekan, Pak Tua Belajar ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah dimonetisasi. Jadi meskipun baru dimonetisasi, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa karena tidak mudah untuk bisa sampai di tahap itu. Jadi congratulations kepada rekan-rekan yang sudah bisa ikut program partner YouTube. Oke, sekali lagi selamat. Rekan-rekan, begitu channel kita bisa dimonetisasi, tidak berarti usaha kita telah berhasil. Ya itu baru tahap awal, rekan-rekan. Oke, bolehlah dianggap berhasil. Tapi itu sesungguhnya baru tahap awal, baru pintu masuk. Perjuangan tentu makin berat. Karena untuk mencari $10 pertama saja ternyata bukan sesuatu yang ringan, rekan-rekan. Apalagi kalau jumlah penonton video kita masih fluktuatif, kadang banyak, kadang sedikit, ya belum menentu. Itu tentu mencari $10 yang pertama masih perjuangan yang luar biasa, rekan-rekan. Jadi perjuangan yang sesungguhnya adalah setelah kita monetisasi. Karena untuk mendapatkan pin AdSense saja, ya menunggu $10 itu ternyata bukan sesuatu yang mudah. Tapi usaha sungguh-sungguh, effort yang sungguh-sungguh harus selalu diupayakan, harus selalu dilakukan agar segala target, segala goal yang kita tentukan bisa tercapai, rekan-rekan. Tapi oke, itu sudah lumayan lah bagi rekan-rekan yang sudah bisa monetisasi. Rekan-rekan, saya ingatkan untuk tonton video ini secara full durasi, kemudian berikan like, berikan komentar di akhir video nanti, agar tidak spam. Dengan begitu, berarti rekan-rekan menolong YouTuber pemula, termasuk Pak Tua Belajar, untuk subscribernya tidak hilang. Karena salah satu sebab subscribernya hilang itu karena kebiasaan menonton video tidak full. Baru sebentar sudah subscribe, kemudian skip video. Nah itu biasanya menjadi sebab subscribernya hilang. Rekan-rekan, di video sebelumnya, di video tentang perjalanan menjadi seorang YouTuber, Pak Tua sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Pak Tua itu kan seorang blogger, rekan-rekan. Jadi seorang blogger yang mengelola banyak blog. Jadi ada berapa itu ya, sebagian coba saya tunjukkan rekan-rekan. Jadi ada beberapa blog yang sudah lama dikelola oleh Pak Tua Belajar. Misalnya ini rekan-rekan, blog sodikin.id ini sudah ada AdSense-nya, rekan-rekan. Ya, ini sudah ada AdSense-nya. Ini berisi tentang fokus kepada masalah pendidikan dan keislaman, meskipun ada juga tema-tema yang lain. Kemudian ada blog sodikin.com. Ini rekan-rekan, juga ada AdSense-nya. Ini sudah ada AdSense-nya juga, rekan-rekan. Kemudian ini portal berita Lintas 12. Ini juga ada AdSense-nya, rekan-rekan. Jadi blognya Pak Tua Belajar itu semua sudah ada AdSense-nya, rekan-rekan. Ini sisiislam.com juga ada AdSense-nya, rekan-rekan. Kemudian ini madrasah.com juga ada AdSense-nya. Jadi itu rekan-rekan. Jadi sesungguhnya Pak Tua bukan apa istilahnya ya, bukan
hal baru lah ketika berbicara kerjasama dengan Google. Cuman memang masih berupa blog. Kalau YouTube kan memang hal baru, jadi masih berusaha untuk bisa mengikuti program partner YouTube. Tapi karena juga prinsipnya sama dengan AdSense, ya AdSense untuk blog, jadi mungkin effortnya juga sama. Jadi itu rekan-rekan ya. Nah, sekarang Pak Tua itu sekarang mencoba untuk menjadi seorang YouTuber untuk mengikuti program partner YouTube juga targetnya gitu. Jadi agar AdSense yang ada di blog bisa disandingkan dengan AdSense yang ada di YouTube gitu. Kira-kira begitu. Loh, kenapa kok sekarang ingin menjadi YouTuber padahal sudah mengelola banyak blog? Nah, sudah diceritakan Pak Tua kemarin itu. Karena sekarang itu audien lebih suka menonton audio visual dibandingkan membaca tulisan daripada membaca artikel, membaca esai, rekan-rekan. Jadi itu, rekan-rekan. Nah, sekarang Pak Tua benar-benar ingin mencoba di YouTube. Nah, mudah-mudahan bisa berhasil seperti halnya di AdSense blog itu, rekan-rekan. Nah, kuncinya begini rekan-rekan, sebenarnya cara kerjanya sama kok. Saya pikir sama. Prinsipnya adalah iklan yang muncul di blog itu tidak boleh diklik sendiri. Jadi intinya itu. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah diterima program partner YouTube, kuncinya adalah jangan sampai klik sendiri. Meskipun itu pakai VPN misalnya. Karena Google itu perusahaan besar, tentu nggak bisa dibodohi. Ya meskipun ada juga yang masih bisa membodohi Google, membodohi YouTube, membodohi program AdSense. Tapi prinsipnya adalah rekan-rekan, cara kerjanya kita tidak boleh mengklik iklan sendiri. Karena itu akan terdeteksi oleh Google, akan terdeteksi oleh YouTube. Dan itu akan dianggap sebagai klik sendiri, dianggap sebagai kecurangan yang menjadi sebab akun AdSense kita di-banned. Itu rekan-rekan. Kalau di blog itu begini rekan-rekan. Jadi ini cerita karena pengalaman Pak Tua belajar itu di blog sudah lama. Ketika meskipun bukan saya yang ngeklik, teman saya misalnya, tapi berada dalam satu jaringan. Jadi ketika berada di kantor yang sama, ada orang kemudian membuka blog saya, kemudian klik iklannya, itu terdeteksi dianggap saya yang ngeklik iklan itu, rekan-rekan. Karena dulu sebelum saya punya pasang jaringan internet sendiri di rumah, saya bikin blognya itu di kantor. Jadi sudah dicatat oleh Google bahwa IP address ini adalah biasa digunakan oleh saya misalnya. Kemudian ada orang klik dari jaringan yang sama, maka saya pernah langsung mendapatkan pembatasan penampilan iklan AdSense. Kemudian dengan langkah-langkah tertentu, kemudian akun AdSense saya dikembalikan dan iklan AdSense-nya bisa muncul kembali. Jadi ini cara mainnya, rekan-rekan. Yang penting kita tidak ngeklik iklan sendiri, itu kuncinya. Bahkan pernah saya punya teman juga, dia kerja di sebuah universitas di Yogyakarta. Jadi dia membuat blog juga, kemudian di samping blog dia membuat forum diskusi. Nah, forum diskusi itu digunakan untuk pembelajaran, untuk perkuliahan. Sehingga anggota di grup itu adalah para mahasiswa teman saya itu, rekan-rekan. Nah, di blognya yang khusus untuk forum diskusi itu yang digunakan untuk perkuliahan, kemudian dipasangi AdSense juga. Apa yang terjadi rekan-rekan? Ketika banyak mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan membuka forum diskusi itu, nah tentu ada sebagian lah, mungkin 5, mungkin 10, mungkin 20, mungkin bisa semuanya, yang pernah mengklik iklan yang muncul di forum itu. Apa yang terjadi rekan-rekan? AdSense-nya langsung di-banned.
suratnya berbunyi apa rekan-rekan? Teman saya itu dianggap mengerahkan orang untuk klik iklan, itu rekan-rekan. Karena dari jaringan yang sama, dalam waktu yang hampir bersamaan bisa klik iklan. Nah, itu kalau blog rekan-rekan. Saya nggak tahu YouTube karena channel saya juga belum monetisasi. Tapi saya pikir prinsip kerjanya itu tidak boleh diklik sendiri dengan alasan apapun rekan-rekan. Ya mungkin bagi orang-orang yang sudah tahu triknya, tekniknya sih mungkin bisa lolos saja. Itu faktanya juga banyak kan. Tapi itu prinsip kerjanya. Ya rekan-rekan, jadi bagi rekan yang sudah monetisasi, tolong jangan klik iklan sendiri, nonton video sendiri boleh, kan ada tekniknya itu dengan akun yang berbeda, tapi jangan sampai klik iklan sendiri, gitu rekan-rekan. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan yang penting jangan lupa bahagia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.